What's Trending? Halo semuanya, kamu mendengarkan What's Trending, edisi khusus yang hadir setiap Jumat. Saya Lea Baneza, obrolan kita hari ini. Sejumlah tantangan pemerintahan Prabowo Gibran. Siapkah? Nah, nggak kerasa ya, kita udah memasuki bulan Agustus. Tinggal mungkin 1,5 bulan lagi nih, kira-kira pemerintahan berganti tangan dari Presiden Joko Widodo, Ma'ruf Amin, kepada Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Beberapa pakar mulai bersuara memberikan analisisnya mengenai situasi Indonesia terkini dan prediksinya akan kondisi yang bakal dihadapi pemerintahan mendatang saat diambil sumpah jabatannya. Sederet tantangan diperkirakan akan dihadapi oleh pemerintahan baru nanti. Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) menyebut sederet tantangan ekonomi yang berat pemerintahan Prabowo Gibran, seperti beban utang, defisit APBN, hingga pelemahan nilai tukar rupiah. Nah, terkait tantangan beban utang itu, kajian Continuum Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) menemukan mayoritas pengguna media sosial ragu Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka mampu menyelesaikan masalah utang semasa Presiden Joko Widodo. Lembaga riset Big Data milik INDEF ini menyebut sebanyak 72,5% netizen menyatakan ragu. Riset dari Continuum INDEF ini dilakukan melalui media sosial X selama 15 hari, dari 15 Juni sampai 1 Juli 2024. INDEF kemudian menganalisis 22.000 perbincangan dari 18.000 akun yang membahas soal kondisi utang negara. Temuannya ada 218.000 kata kunci yang masuk dalam kategori perbincangan mengenai utang. Lebih lanjut terkait tantangan-tantangan lain nih yang harus dihadapi pemerintahan Prabowo Gibran mendatang. Kita obrolkan usai jeda bareng news editor KBR Wahyu Setiawan. Satu kata yang mendeskripsikan cinta, respect. Jahat. Selfless. Komunikasi. Itu kata mereka soal cinta. Dengarkan Love Buzz di kbrprime.id. Tersedia juga di platform mendengarkan podcast lainnya. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Balik lagi di What's Trending, edisi khusus setiap Jumat. Topik kita kali ini sejumlah tantangan pemerintahan Prabowo Gibran. Siapkah? Kita mulai dari tantangan ekonomi dulu nih. Prabowo Subianto belum lama ini mengaku taruhan dengan menteri negara tetangga soal target ambisiusnya membawa pertumbuhan ekonomi Indonesia menyentuh 8%. Presiden terpilih 2024-2029 ini menegaskan percepatan pembangunan adalah hal vital bagi masa depan Indonesia. Kalau saya lebih berani lagi, kita harus berani menaruh sasaran yang lebih tinggi. Kalau saya optimis, kita bisa mencapai 8%. Nah, Wahyu, soal ini gimana nih? Iya, Le, ini angka 8% pertumbuhan ekonomi ini cukup berani, bahkan bisa disebut ambisius ya. Setidaknya yang menganggap demikian adalah Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau FITRA. Jadi ini, manajer riset Seknas FITRA, Badiul Hadi mengatakan ambisi yang sama juga pernah diutarakan oleh Presiden Jokowi ya, namun enggak terrealisasi. Jadi nih ya, Badiul tuh menilai target pertumbuhan ekonomi 8% di era pemerintahan Prabowo ini terlalu percaya diri dan tidak beralasan gitu. Sementara kita tahu bahwa selama ini pemerintah untuk mencapai angka pertumbuhan 5% saja sudah kerjanya luar biasa ekstra. Apalagi mencapai angka 8%. Dan ini saya kira menggambarkan bagaimana optimisme yang tanpa ukuran yang jelas. Badiul mengatakan untuk menentukan target pertumbuhan ekonomi sebetulnya atau seyogyanya realisasi di era Presiden Jokowi harus dijadikan tolok ukur ya. Dulu misalnya Presiden Jokowi mematok pertumbuhan ekonomi sampai 7%, tetapi pada faktanya 5,5% saja sudah terseok-seok untuk mencapainya kan kayak gitu. Nah, ini artinya apa? Ada proses yang tidak tuntas di dalam melihat kerangka ekonomi, baik itu makro maupun mikro, terutama dampak perekonomian global yang bisa saja terjadi tanpa dalam prediksi.
Nah, Badiul bilang gini nih, pemerintah ke depan ini harusnya fokus memperkuat ketahanan ekonomi dalam negeri melalui sektor real. Misalnya, UMKM maupun manufaktur yang selama ini menopang kekuatan ekonomi masyarakat. Selain itu, Prabowo juga mesti memperbaiki distribusi pangan agar kasus yang terjadi selama ini soal misalnya nih, kelangkaan pangan atau harga pangan yang melonjak tidak terkendali ya, itu tidak terjadi lagi di pemerintahannya. Pemerintah harus melakukan upaya-upaya lebih konkret dalam mengendalikan harga pangan, termasuk salah satunya melalui penguatan kapasitas petani dalam melakukan produksi pangan di dalam negeri. Wahyu, bicara soal target 8% itu, setauku cukup memantik respon ekonomi ya, nggak hanya Fitrah nih kemarin yang komen soal itu. Iya, itu emang agak rame ya. Kalau sekarang kan kita masih di atas 5% ya, 5, gitu ya. Dan target tahun ini pun 5 ya. Jadi selain Fitra, target 8% itu juga disorot oleh Lembaga Kajian Ekonom Core Indonesia. Jadi menurut Direktur Eksekutif Core Indonesia, Muhammad Faisal, target Prabowo tadi bahkan lebih tinggi ya dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN 2025-2045 yang saat ini sedang dibahas di DPR. Kalau Core Indonesia sih memprediksi pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua tahun ini ya hanya di kisaran 4,9-5% ya. Jadi masih menyentuh angka 5 lah. Sebab dinilai akan ada perlambatan yang menyebabkan bakal lebih rendah capaian kuartal pertama, yakni 5,11%. Jadi secara keseluruhan tahun ini, pertumbuhan ekonomi diprediksi hanya bertengger atau berkisar di 4,9-5%. Selain itu, Faisal juga mengingatkan soal inflasi, Lea. Karena di pemerintahan Prabowo akan ada banyak program yang harus dibiayai dari APBN. Oke. Jadi itu cukup berat ya. Yes. Salah satunya makan bergizi gratis. Ini kan cukup populer ya. Selain itu, Faisal juga menyebut saat ini konsumsi rumah tangga sedang melemah ya. Kata dia, pelemahan juga sejalan dengan minimnya peningkatan upah. Jadi upah ini tiap tahun naiknya cuma sedikit nih. Sedangkan inflasi masih tinggi dan harga-harga pangan juga naik. Nah, jadi kata dia, pemerintah perlu membuat terobosan kebijakan supaya target 8% tadi ini nggak meleset. Di RPJPN 6,5-7%. Pak Prabowo menargetkan 8%. Realitanya tahun ini prediksi kisarannya 4,9-5%. Jadi belum banyak berubah dibandingkan dengan 10 tahun terakhir daripada pemerintahan Jokowi. Dan ini perlu diantisipasi resiko ini karena akan sangat mungkin kalau tidak ada terobosan dalam hal strategi kebijakan ekonomi, maka akan meleset lagi pertumbuhan ekonomi. Nah, tapi selain tantangan ekonomi nih, apalagi yang kira-kira jadi tantangan di pemerintahan ke depan? Kita akan bahas usai jeda. Lu nyari apa sih? Sibuk amat dari tadi. Duit gue nih hilang, padahal udah dimasukin dompet. Ada tuyul kali ya? Hus, jangan asal lo ya. Bukannya tadi lo jajan kopi, ikut PO seblak, sama nitip gorengan ya? Hah? Masa? Kok bisa gak sadar ya? Bocor alus tuh, lo kudu disiplin keuangan makanya. Dengerin deh Uang Bicara, podcast dari KBR Prime yang ngebahas soal ekonomi dan literasi keuangan. Cocok banget buat anak muda kayak kita. Nah, sama nih kayak dengan self reward. Lo dengerin di mana? Di kbrprime.id. Oke deh, gue dengerin. Tapi jajan kopi sore ini gue pinjem lo dulu ya. Astaga. Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan dari KBR Prime. Balik lagi di What's Trending, edisi khusus setiap Jumat. Topik kita kali ini sejumlah tantangan pemerintahan Prabowo Gibran. Siapkah? Kita masih bersama News Editor KBR Wahyu Setiawan. Wahyu, dengan target pertumbuhan tadi yang 8%, apakah ada gitu upaya untuk bisa mencapai itu tanpa tantangan? Tantangan ya, Lea. Tentu ada ya. Tadi yang kamu sebut ya, Lembaga Kajian Ekonomi Indef, sebetulnya sudah mewanti-wanti sederet tantangan ekonomi yang berat yang bakal dialami oleh Prabowo Gibran. Mulai dari beban utang yang diwariskan oleh Presiden Jokowi sekarang, kemudian defisit APBN, hingga pelemahan nilai tukar rupiah. Jadi defisit APBN kan memang ditarget tidak boleh lebih dari 3% dari PDB. Dan itu sudah diwanti-wanti oleh sejumlah ekonom ya. Hingga pelemahan nilai tukar rupiah nih yang sekarang sepertinya bikin pemerintah ketar-ketir ya, udah menembus Rp16.000 per 1 dolar Amerika.
Tapi lah ya, sebetulnya nggak hanya Indef ya yang buka suara terkait tantangan ekonomi yang berat yang bakal dihadapi oleh Prabowo Gibran. Lembaga Kajian Ekonomi Center of Reform Economics atau KOR Indonesia juga mengingatkan hal yang sama. Kita udah defisit, walaupun defisitnya belum terlalu besar sih, tapi udah defisit pada dasarnya. Sebagai konsekuensi dari defisit belanja pemerintah, tentu saja adalah pelebaran utang. Kita tahu ketika pemerintah mengalami defisit, maka pendanaan untuk belanja-belanja pemerintah itu sebagian berasal dari utang. Nah, utang melebar, gitu ya. Kebutuhan dana untuk pendanaan semakin utang jatuh tempo semakin meningkat dan mencapai puncaknya kemungkinan pada 3 tahun pertama pemerintahan baru. Itu tadi Direktur Riset Bidang Makroekonomi dan Kebijakan Fiskal Moneter KOR Indonesia, Ahmad Akbar Susanto. Sementara soal pelemahan nilai tukar rupiah, Direktur Riset Bidang Keuangan KOR Indonesia, Etika Karyani, bahkan memberikan analisis rentetan dampak nih yang mungkin terjadi jika rupiah terus melemah sampai Prabowo Gibran dilantik nanti. Kemudian nilai tukar rupiah serta tingginya suku bunga saat ini juga membuat ekonomi Indonesia semakin terancam. Dan bila kondisi ini terus berlanjut, maka beragam dampak buruk itu bisa menghantam Indonesia, mulai dari ancaman PHK hingga daya beli melemah. Nah, itu kan tadi kita udah ngomongin soal ekonomi gitu ya Wahyu. Ada sederet tantangan ekonomi, utang, nilai tukar rupiah, dan defisit. Nah, selain ekonomi, ada nggak sih tantangan lain yang mesti dihadapi pemerintahan mendatang? Apa aja nih Wahyu? Tentu ada politik mungkin bisa ya, karena iklim politik juga bisa memengaruhi ya kebijakan pemerintah. Selain itu, sejumlah persoalan lain yang tak bisa diajukan, salah satunya adalah dampak perubahan iklim lah ya. Yang ini berpotensi makin memperburuk atau memengaruhi kehidupan masyarakat. Ini diungkap oleh Etika Karyani, Direktur Riset Bidang Keuangan KOR Indonesia. Risiko perubahan iklim ini sebagai ancaman terbesar dari versi World Economic Forum karena tidak hanya mengancam kesehatan dan keamanan tapi juga ekonomi yang menggerakkan ekonomi hijau. Nah, khusus ekonomi hijau ini OJK atau Otoritas Jasa Keuangan mewajibkan bank-bank untuk memperhitungkan ketidakpastian terkait risiko perubahan iklim pada tahun 2026. Kalau menurutku nih ya, yang juga nggak bisa dianggap remeh itu adalah persoalan-persoalan terkait cyber security nih Wahyu. Karena kita yakin ya di era digital itu sudah pasti berkembang makin pesat ke depannya nih. Ya itu juga layak ya. Kemarin kita sempat kena ransomware ya di Pusat Data Nasional Sementara 2 di Surabaya. Dan beberapa pihak juga bilang kejadian seperti itu bisa saja terulang ke depannya. Etika dari KOR Indonesia juga memperkirakan demikian. Mengenai ancaman cyber, terakhir Indonesia menghadapi ancaman terkena hack ya terhadap Pusat Data Nasional Sementara. Ini serangan akibat dari ransomware dan kejahatan cyber ini perlu disoroti secara serius untuk melindungi data-data nasabah yang tersebar di mana-mana. Nah, Wahyu, berarti kan Prabowo Gibran di pemerintahan yang akan datang itu kan menghadapi banyak sekali tantangan gitu ya. Mungkin sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya. Ada nggak sih rekomendasi buat pemerintahan yang akan datang nih? Rekomendasi secara keseluruhan ya, Yes. yang ujungnya target Prabowo 8% bisa tercapai begitu. Soal itu ada saran nih dari Direktur Eksekutif di Indonesia Institute, TII, Adinda Tenriangke Muhtar. Soal penegakan hukum juga, artinya jangan sampai ada lagi nih pungli-pungli yang mengganggu pergerakan atau pertumbuhan ekonomi kita. Karena pungli itu membuat ekonomi berbiaya mahal. Dan yang dirugikan siapa? Yang dirugikan adalah masyarakat gitu. Concern lainnya adalah kalau menurut saya agar pemerintah juga tahu gimana porsi mereka gitu, wewenang mereka. Jangan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang blunder, yang bahkan akhirnya harus di-hold lagi gitu. Seperti Permendak kemarin yang membatasi barang-barang yang dibawa dari luar negeri itu kan akhirnya ditahan dulu kan atau diatur lagi. Soal UKT, baru soal tapera gitu. Karena semakin banyak intervensi pemerintah tanpa memikirkan pembiayaan, transparansi pengelolaannya, itu nggak akan membuat pasar percaya, apalagi masyarakat percaya gitu akan kapasitas pemerintah. Apalagi kita tahu masalah korupsi yang sedemikian parah yang melibatkan juga notabene pejabat publik gitu. Sementara itu, Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti, berharap pemerintahan Prabowo Gibran memetakan nih program-program mana yang jadi prioritas gitu ya. Karena anggaran kita kan juga terbatas ya, jadi nggak unlimited seperti itu. Oke. Jadi ini menurut Esther, jika melihat visi dan misi yang sudah dipaparkan sebelumnya, Prabowo ini semestinya tidak mengutamakan program populis saja ya, tanpa multiplier effect yang besar dan hanya bersifat jangka pendek, begitu.
Nah, sebagai pendengar podcast What's Trending, kalian juga bisa loh berkomentar soal apa aja sih yang perlu disiapkan Prabowo Gibran dalam pemerintahannya ke depan. Silahkan ketik di kolom komentar yang tersedia di platform mendengarkan podcast kesayangan kamu. What's Trending hadir di KBR Prime, Spotify, dan Noise. Demikian What's Trending edisi Jumat, saya Lea Baneza dan News Editor Wahyu Setiawan pamit. Sampai jumpa pekan depan. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending.